Kembali bersama kami di Berita Satu Malam. Pemirsa, longsor menerjang tambang emas ilegal di Bone Bolango, Gorontalo pada Minggu 7 Juli. Akibat dari insiden ini, 3 orang pekerja dilaporkan tewas tertimbun material longsor dan puluhan orang lainnya masih dalam proses pencarian. Longsor diduga terjadi akibat guyuran hujan deras di wilayah Kabupaten Bone Bolango sejak Sabtu malam. Menurut keterangan sejumlah saksi, longsor terjadi pada pukul 00.20 waktu setempat. Disebutkan pula di lokasi terdapat banyak tenda yang menjadi tempat tinggal para penambang yang tertimbun longsor. Berdasarkan informasi sementara, 3 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 3 orang dalam kondisi selamat dan puluhan lainnya belum ditemukan. Saat ini tim SAR gabungan telah diterjunkan untuk melakukan proses evakuasi dan penyelamatan terhadap para korban. Sementara itu jumlah korban lainnya belum dapat dipastikan karena masih dilakukan pendataan oleh unsur terkait. Dan untuk mengetahui update terkini dari upaya penyelamatan terhadap korban longsor di Bone Bolango, Gorontalo, sudah ada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Gorontalo, Bapak Herianto. Selamat malam, Pak Herianto. Selamat malam. Baik, Pak, bisa disampaikan kepada kami terkait dengan update sampai dengan malam ini, seperti apa data terbaru dari proses pencarian korban dalam bencana longsor yang terjadi di lokasi tersebut? Baik, untuk update terbaru sampai dengan malam ini, jumlah korban yang sudah terdata sebanyak 10 orang, yaitu 7 orang sudah 9 orang sudah dievakuasi, yang terdiri dari 7 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka, dan 1 orang masih dalam pencarian. Baik. Lantas Pak, sebelumnya kami mendapatkan informasi katanya ada lebih dari 20 orang sebenarnya yang tertimbun dalam peristiwa longsor ini. Apakah hal ini benar, Pak? Untuk data tersebut, memang data informasi itu masih simpang siur, dan kami akan mendata ulang berapa korban sebenarnya yang tertimbun longsor tersebut. Dan kami membangun posko di sini untuk menerima pengaduan dari keluarga korban yang mengalami musibah di longsor tersebut, untuk mendata berapa orang korban yang sebenarnya yang tertimbun di longsor tersebut. Baik, Pak, mungkin bisa digambarkan kepada kami dan juga pemirsa BTV seperti apa medan lokasi tempat terjadinya peristiwa itu, Pak? Medan tersebut saat ini memang sulit untuk dijangkau terkait dengan situasi, karena di lokasi sampai dengan sore tadi masih terguyur hujan, dan di situ terdapat camp-camp untuk penambang. Jadi camp-camp tersebut tertimbun oleh longsor. Baik, berarti kendala dalam proses pencarian ini diutamakan karena kondisi cuaca ya Pak ya. Lantas upaya apa, strategi apa yang akan dilakukan oleh tim Basarnas dan juga tim gabungan untuk melakukan evakuasi terhadap korban? Kedepannya seperti apa Pak? Targetnya berapa lama mungkin? Baik, untuk langkah-langkah yang kami lakukan, dan kami tadi sudah melaksanakan rapat dengan Bapak Kapolda dan pemerintah daerah setempat terkait dengan untuk pelaksanaan operasi SAR besok. Kami akan menggerakkan tim ke lokasi dengan tim SAR gabungan dari unsur dari TNI Polri, Basarnas sendiri, BPBD, dan potensi SAR terkait untuk melaksanakan pencarian dan evakuasi korban, karena untuk menuju lokasi tersebut dibutuhkan waktu sekitar 3-4 jam dengan berjalan kaki, karena mengingat medan yang sulit, karena akses untuk ke lokasi yang selama ini digunakan untuk akses jalan oleh
penambang rakyat tersebut, yaitu dengan menggunakan motor, terputus karena diterjang oleh banjir. Baik, artinya Pak sama sekali tidak ada kendaraan ya yang bisa dari titik posko terdekat sampai dengan ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Semua dilakukan secara manual. Betul, untuk sementara ini untuk akses ke atas kendaraan tidak bisa sampai ke lokasi. Jadi tim yang sudah berada di lokasi saat ini yaitu dari Basarnas sendiri dengan rekan-rekan dari Brimob yang tadi siang menuju ke lokasi sudah di atas dengan berjalan kaki sekitar lebih kurang 4 jam dan sekarang sudah berada di lokasi. Untuk sementara personil-personil lainnya rencana akan diberangkatkan besok pagi menuju lokasi. Baik, lalu koordinasi dari BMKG sendiri untuk prediksi cuaca beberapa hari ke depan seperti apa Pak di lokasi? Untuk koordinasi dengan BMKG sendiri, intensitas hujan di wilayah Gorontalo sendiri masih cukup tinggi intensitas curah hujannya, dan beberapa hari ini memang hujan di wilayah Gorontalo ini cukup intensitasnya cukup tinggi sehingga menyebabkan longsor tersebut. Baik, terakhir Pak Herianto, berapa lama target operasi ini akan dilakukan oleh tim SAR gabungan? Untuk target operasi SAR ini kami belum bisa pastikan berapa lama, terkait tadi kesepakatan bersama dengan tim SAR gabungan, tapi kalau SOP-nya dari Basarnas dilakukan pencarian 7 hari. Dan apabila masih ada korban yang belum ditemukan, akan diperpanjang sesuai permintaan dari pihak keluarga korban atau pemerintah daerah Gorontalo. Baik, kita doakan agar proses pencarian dari seluruh korban dalam peristiwa ini dapat berjalan dengan lancar meskipun ada sejumlah tantangan yang menemani ya Pak, tetapi semoga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target. Terima kasih Bapak Herianto, Kakansar dari BPBD Gorontalo telah berbagi bersama dengan kami di Berita Satu Malam. Salam sehat. Bisa koreksi lagi Pak? Baik, silakan Pak. Kami bukan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo. Kami bukan dari BPBD, Pak, tapi dari Basarnas. Oh baik, Kakansar Basarnas ya Pak ya? Ya, Kakansar Gorontalo. Baik, Kakansar Gorontalo. Terima kasih untuk koreksinya Bapak. Salam sehat, selamat kembali bertugas.